Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tutorial malam ini kita belajar beberapa tipe dari pasangan-pasangan batu. Langsung aja kita mulai dari pasangan batu yang umum. Nah, ini namanya pasangan kuku. Pasangan kuku ini sebenarnya besaran dari kuku ini itu nggak ada harusnya seberapa besar diameternya, tapi lebih kepada menyesuaikan aja. Tetapi dimaksimalkan lebih kecil lebih bagus. Selain lebih ringan, kuku pun menjadi lebih samar antara cahaya berlian yang memancar sama cahaya keruman yang memancar. Contoh, misalnya ini dikasih warna chrome. Nah, ini ya, semakin kecil kuku di sini, kalau dilihat dari jauh semakin semakin samar dengan cahaya dari berlian ini. Tetapi untuk batu-batu yang agak kecil, disarankan untuk diameternya itu ada di 0,6 supaya nanti setelah di finishing atau keluar cor jadinya mungkin di kisaran 0,5. Tidak disarankan membuat kuku di bawah daripada diameter 0,6. Oke, itu pasangan yang pertama. Perlu diingat lagi bahwa besaran kukunya ini dimaksimalkan kecil mungkin, walaupun batunya ukurannya besar sampai mungkin 3 mili. Nah, kalau dilihat di sini kukunya ini 0,9, ini masih bisa dikecilin lagi. Ini kukunya kita kecilin lagi. Ini sorry. Nah, kurang lebih kemudian gigitan dari pinggang batu terhadap kuku ini jangan lebih dari setengahnya, misalnya seperti ini, atau jangan sampai setengahnya. Kira-kira hanya sedikit aja nih masuknya, nggak ada harusnya berapa-berapa, tapi kira-kira posisinya seperti ini, sehingga nanti tukang itu nanti yang membuat kukunya menjadi lebih menggigit ke area batu. Jadi untuk tipe pemasangan batu dari pasangan kuku ya hanya seperti ini aja, walaupun nanti ada beberapa jenis tipe dari pasangan kuku ini. Contoh, Ctrl Z dulu. Terus kemudian kita putar. Ada yang kontrol bawah shift atas, ada yang shift aus, ininya non aktif, ada yang seperti ini,
ada juga yang seperti ini, satu kuku untuk berdua. Hapus, ini copy ke sana. Karena satu kuku untuk berdua, agak besar kukunya karena dia berbagi, satu kuku berbagi dengan dua batu. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, ini ada di tengah. Nah, kalau ada di tengah seperti ini batu posisinya nggak akan bisa rapat. Di antara batu sama batu tuh gapnya nggak bisa terlalu rapat, karena kalau gapnya terlalu rapat, nanti saat di bagian sini dibor sama tukang, daging dari kuku ini akan patah. Jadi untuk pasangan seperti ini ya memang jaraknya itu jadi agak lebih jauh antara batu ke batu. Berikutnya, kalau sampai sini udah paham teman-teman, ya tinggal dipraktekin aja. Nah, untuk ini asur sendiri, ini namanya asur nih, tempat dudukan batu itu namanya asur. Asur sendiri mengikuti dari bentuk berliannya sendiri atau bentuk diamondnya sendiri. Semisal bentuknya markis, nah dia akan asurnya akan sama seperti markis. Pir juga sama, dan batu-batu yang lain juga sama. Di sini saya ada contoh komponen. Nah ini markis, asurnya pun sama bentuknya seperti markis. Kemudian yang ini per shape, bentuk buah pir, asurnya pun sama seperti bentuk daripada berliannya. Nah, lanjut kepada pasangan yang sangat banyak atau umum sekali digunakan dalam cincin-cincin berlian, yaitu pemasangan micro setting. Nah, micro setting di sini, khususnya di database saya ini, itu berkisar antara batu 0,7 sampai 1,3. Walaupun di atas 0,3 kadang-kadang juga masih dipasang dengan tipe micro setting, tapi selama ini saya masih jarang nemuin atau saya jarang ngerjakan yang seperti itu. Biasanya dari range 0,8 sampai 1,3, dan di beberapa perusahaan atau PT juga ada yang bilang wah batu 0,7 itu nggak ada, tapi ada juga yang bilang ada. Nah, jadi 0,7 ini tidak terlalu sering digunakan, bahkan jarang sekali. Tapi yang masih umum itu range 0,8 sampai 1,3 untuk pemasangan micro setting. Untuk pemasangan micro setting itu seperti apa? Mari kita buat pemasangan micro setting. Kita ambil dari besaran yang umum aja deh, 1 mili. Nah, 1 mili ini di sini ada 2 garis. Itu fungsinya sebenarnya garis ini untuk memberi jarak antara pinggang batu dengan pinggang batu.
supaya kita mempunyai jarak yang sama. Walaupun ada juga di beberapa perusahaan yang di perusahaan tempat saya dulu bekerja, ada juga yang memasangnya seperti ini, pinggang sama pinggang itu rapat sekali. Tapi umumnya yang selama ini saya masih buat itu ya seperti ini, ada jarak. Walaupun jaraknya ini sebenarnya tidak mutlak ya, ada yang 0,1, ada yang agak lebih renggang lagi. Jadi ini bukan hitungan mutlak, tapi karena memang saya diajarinnya dari awal seperti ini ya, sampai sekarang ini itu yang saya pakai dan aman-aman aja. Ya mungkin di tempat kerja teman-teman ada settingan atau ukuran yang berbeda, itu ya itu sah saja. Oke, langsung kita buat. Untuk batu 1 mili kita buat dulu deh batangnya ini. Batangnya untuk batu 1 mili itu biasanya, ini di database sudah saya buat ya, biasanya atau yang saya pakai itu mempunyai batang itu 1,2. Nah, jadi kita buatlah di sini untuk batangnya 1,2. Nah, ini kita size, ini kita hapus, kemudian tarik ke sana, copy ke sebelahnya, kita buat pakai love 1, 2. Nah, ini kita sekarang udah punya batang untuk pemasangan micro setting. Oke, ini kita simpan dulu, hide dulu. Ini juga kita hapus. Kemudian ini kita cut paste ke batang ini. Karena ini contoh, jadi saya menggunakan cut paste. Walaupun sebenarnya nggak perlu di cut paste, tinggal untuk bagian tengah ini tinggal kita tarik aja ke atas ini. Jadi kan dia pas di center. Tapi saya menganggap batang ini bentuknya melengkung, mungkin agak sedikit belok. Jadinya untuk pemasangannya biasanya menggunakan cut paste. Kita mulai dari bagian sini. Nah, teman-teman harus memberi shading dulu kepada objeknya. Jadi nggak bisa saat posisinya wireframe seperti ini kemudian teman-teman pasang di sini. Nah, hasilnya dia tetap ada di bawah, tapi kalau saat kita kasih shading, nah ini udah posisinya udah benar. Nah, terus kemudian saat kita memasang di sini kan kita nggak tahu tuh tengahnya mana nih. Ini hanya perkiraan aja. Nah, teman-teman tinggal bikin garis bantu atau bisa seperti ini. Kita klik mouse-nya di tengah, kemudian shading, klik, terus kemudian lagi klik di tengah, shading, klik. Nah, cuman lebih cepatnya lagi teman-teman hanya tinggal bikin garis aja di tengah. Kita nonaktifkan dulu biar dia nempel ke tengah. Nah, setelah ini baru kita ambil batunya tadi, kita cut paste. Nah, ini tinggal pasang di tengah-tengahnya. Nah, ini jadi fungsi daripada garis yang ada di pinggir batu itu untuk memastikan bahwa jarak antar batu itu mempunyai jarak yang sama. Sebenarnya untuk batang lurus seperti ini, kalau kita cut paste memang agak sedikit buang waktu. Teman-teman bisa langsung aja pakai ini, extend surface, extend copy ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, nah, mau dikali berapa? Misalnya kali 10.
Nah, itu kan jadi lebih cepat. Nah, setelah itu sih gimana kondisi barang di lapangan aja ya. Jadi teman-teman tinggal nyesuaiin aja kalau lurus ya, atau pasangan yang gampang pakai yang ini, kalau yang agak susah mungkin dengan yang satunya lagi, itu hanya menyesuaikan di lapangan. Oke, lanjut. Kalau kita lihat di sini, berlian ini mejanya ini agak turun ini nggak banyak sih, dia hanya turun 0,05. Itu fungsinya hanya untuk memberi spare emas pada tukang finishing dan tukang pasang, sehingga nanti yang diharapkan itu jadinya seperti ini. Diharapkan jadinya flat, mejanya dengan batangnya itu flat. Nah, ini lebihnya ini hanya untuk persiapan tukang pasang, tukang poles, sampai tukang finishing. Semuanya ada di spare lebihan ini. Turunnya itu juga nggak ada aturan berapanya ya, hanya sedikit turun aja biar ada gap. Nah, kemudian ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua, teman-teman kecilkan dulu untuk bagian pemotong tengahnya, tengah berlian ini. Kita size. Nah, terus bagian samping ini kita buat seperti ini. Kita buat coakan sampingnya. Kita buat coakan samping. Tarik ke kiri, copy ke kanan, buat lagi dengan love. Kemudian edit super subtractor untuk melihat hasil potongan sebelum kita potong. Nah, di sini udah terbentuk kuku micro setting. Nah, bentuknya seperti ini, atau kadang-kadang juga ada dari beberapa teman memberi acuan lagi, memberi potongan lagi di tengah. Di tengah-tengahnya kadang ada beberapa barang atau beberapa cara pemasangan yang mereka menyertakan lagi untuk coakan di antara lebarnya kuku ini. Fungsinya itu diberi coakan ini diharapkan nanti dari tukang itu masukin obengnya, masukin apa ya, penekuk dari kuku-kuku ini di celah ini. Jadi bagian ini nanti ditekan ke sana, bagian ini ditekan ke sana, bagian yang ini ditekan ke sana, sehingga batu itu terjepit dengan baik. Nah, karena dinamakan mikro, lagi-lagi dalam pembuatan kuku itu lebih kecil semaksimal mungkin itu lebih baik, supaya nanti terlihat setelah barang jadi itu hanya berliannya aja, seperti berlian ngambang, padahal sebenarnya dia ada kuku, cuman saking kecil-kecil dia tidak terlihat bias sama dengan cahaya berliannya. Nah, di sini kan ada lebih nih sedikit. Itu gunanya untuk spare finishing diharapkan nanti setelah di finishing itu hasilnya akan seperti ini. Nah, kuku semakin kecil dan
sisa emas di samping atas bawah atau di kanan kirinya menjadi nggak ada rapat atau rata dengan pinggang berlian atau diameter pinggir dari berliannya. Jadi kurang lebih ini adalah pemasangan dari micro setting. Ini pasangan berlian dengan sistem micro setting. Berikutnya ini saya lupa pasang timer ya. Oh nggak ada. Oke, kita lanjut aja nih, nggak tahu udah berapa menit. Berikutnya pasangan pave. Kita langsung buat aja, nanti penjelasannya belakangan deh. Kalau micro setting ini teman-teman udah saya rasa sudah cukup dapat dimengerti ya dengan pemasangan micro setting. Ada yang dibelah, ada juga yang polos. Itu gimana nyamannya kalian atau kalian berinteraksi dengan tukang pasangnya, enakan yang mana nih? Enakan yang polos atau enakan yang udah dibelah? Kadang-kadang ada yang enakan polos, jadi nanti mereka sendiri yang nentuin belahannya. Tapi ada juga yang memang kasih belahan aja sedikit buat tanda, sehingga nanti dia tinggal hanya meneruskan aja tuh untuk coakan-coakan di tengahnya. Yang kedua, pasangan pave, yang lain kita hapus. Kemudian saya bikin aja dulu deh, baru nanti penjelasannya. Udah lama ini udah nggak bikin YouTube. Kalau udah berhenti lama sekali nggak buat. Giliran buat bingung sambungannya sampai mana videonya. Ini kita pakai love. Kemudian kita beri warna yang beda, hijau. Kemudian kita coakin ke sini. Mungkin warnanya kuning. Lebaran sedikit. Kita gunakan lagi pave 1 mili lagi. Pakai cut paste, taruh di tengah. Taruh dari sini ya, kita naikin sama posisinya, sedikit lebih bawah dari batas permukaan emas, lebih bawah sedikit. Kemudian ini ternyata masih kurang lebar batang cincinnya, kita lebarin lagi. Ini pun pinggangnya masih tenggelam. Kemudian coakannya itu kita lebih dalamkan lagi. Ini kita size dulu ke atas. Nah, ini adalah sangat-sangat basic dari pemasangan tipe pave. Yaitu kalau misalnya tadi micro setting itu ada kukunya di belah-belah, kalau pave ini seperti kita masang dalam sebuah saluran. Sebuah saluran atau sebuah rel. Kalau micro setting ya teman-teman tinggal pahami sendirilah bedanya apa gitu. Pave setting ini seperti kita memasang mengisi sebuah rel, sebuah rel ya, maksudnya kalau misalnya kita bayangin ini bayanginnya sebagai trek Tamiya, trek mobil deh. Ini adalah pemasangan jenisnya seperti itu di dalam trek atau di dalam relnya ini. Terus kemudian
kita wireframe dulu. Ini kita copy ke sana, banyak 5 kita copy ke sana. Nah, jaraknya antar batu masih sama seperti masih sama dengan menggunakan garis-garis yang ada di database. Kemudian untuk dalam godnya sendiri, kalau kita fast shading, nah inilah ketinggian dari batang emas. Kemudian saat kita shading, nah ini batang emas tadi kita potong dengan bentuk yang seperti ini. Ada sisi kemiringannya walaupun nggak banyak, karena sisi miring di sini juga sangat diperlukan untuk membantu dari pencahayaan berlian itu sendiri. Jadi kadang-kadang memang dibuat dari jewel cat atau dari desainnya, kadang-kadang juga dibuat sama tukang pasang batunya. Nanti di bagian kanan kirinya ini diseset miring, bahasanya tuh diseset miring, sehingga jadinya diharapkan seperti ini. Nah, mempunyai list yang sangat tipis sekali, walaupun mungkin tidak sama seperti ini di dalam praktek kerjanya, tapi setidaknya memenuhi unsur-unsur pemasangan pave. Contoh salah satunya adalah got, terus kemiringan, terus posisi batu dengan posisi top atau atas pada batang, terus kemudian pemasangan di dasar ini kita naikkan sedikit batunya dari alas yang ini. Untuk apa? Ya sebenarnya ada juga fungsinya supaya batu nggak terlalu jeblos ke dalam gitu. Jadi kita nggak berbicara masalah itu, sementara teman-teman ikutin aja dulu tutorial yang tentang pave ini. Nah, kukunya bagaimana? Kukunya itu ya di sini ada prong, pave prong. Nah, misalnya kita pakai 06, wah kebesaran. Kita pakai 05. Nah, 05 kita cut paste, kemudian kita pasang di sini. Sepertinya kegedean juga. Kita ambil yang 045, cut paste, taruh di persinggungan antara garis batu dengan garis batu supaya memang posisinya lurus dan tentunya rapih, tidak geser ke kanan, tidak geser ke kiri. Nah, terus copy kayak ini, cycle copy. Nah, ini adalah pasangan jenis pave. Tinggal nanti teman-teman dari video ini mana yang gak jelas itu nanti akan saya jawab. Tapi selagi gak ada pertanyaan tentang hal tersebut, ya saya anggap apa ya, sorry, kita langsung ada penambahan sedikit nih di sebelah sini ya, penambahan. Oh ya, ini kita turunkan lagi kukunya supaya nggak terlalu gondrong atau terlalu tinggi, karena akan menyusahkan tukang batu itu sendiri. Nah, kita kasih lagi-lagi tingginya ini nggak ada
harus seberapa, tapi yang penting ada kelebihan tinggi dari meja berlian. Kemudian di masing-masing bagian awal dan akhirnya itu biasanya ditutup juga dengan seset miring. Ini kita rotate. Nah, yang bongkarnya oh ya Allah, ngantuk. Ini coakannya, ini kopi dulu ke sebelahnya, terus coakannya gotnya ini kita potong dulu. Nah, dari sini baru kita potongin lagi ke batangnya. Nah, bagian akhirnya juga memiliki kemiringan. Tapi lagi-lagi kemiringan itu tidak harus, tetapi jika ada pemasangan jenis pave, kita setidaknya dari awal itu wajib memiliki sudut kemiringan gitu. Kita baru copy ke sana. Nah, ini pick curve, ambil garisnya semua, kita hide, terus kemudian dari samping ini buat dudukan batunya kita ambil, kemudian kita group, kemudian kita potongkan ke batang ini. Nah, ini jadilah pasangan batu jenis pave. Pasangan batu jenis pave. Kalau ada teman-teman ada yang mau tanya, silakan aja. Ini mata saya udah berat banget, udah ngantuk. Kayaknya tadi juga ada obrolan yang entah ngelindur atau apa, ini saya juga bingung. Oke ya, ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar atau japri di WhatsApp saya 0838 0838 0381. Saya tutup, tapi sebelum saya tutup, pahami lagi tentang pemasangan kuku dari awal, terus pemasangan micro setting dan pemasangan pave. Ada lagi memang pasangan bungkus, kuku bungkus, itu untuk batu-batu akik atau batu-batu seperti kayak Bacan, seperti kayak Kalimaya dan lain-lain. Tapi sementara ini kita nggak pelajarin dulu sampai sana. Cukup dengan pemasangan yang sangat-sangat umum di dunia perhiasan, yaitu pemasangan kuku, pemasangan micro setting, dan pemasangan pave. Oke, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan gak terlalu lama lagi untuk upload video. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.